Muhammad dan seks. Part 1. Pendahuluan. Apakah Muhammad benar-benar seperti yang dilukiskan oleh surat 33 ayat 21 dan 68 ayat 4? Sebagai teladan dan berbudi pekerti yang agung. Surat 33 ayat 21. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Surat 68 ayat 4. Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. Saat ini kita akan telaah bagaimana kehidupan seks Muhammad, suatu isu yang banyak dihindari oleh banyak kaum muslim. Video ini merupakan satu dari beberapa video dalam satu series tentang Muhammad dan seks. Semoga dengan adanya video ini pada akhirnya kita bisa tahu apakah Muhammad itu benar-benar seorang yang patut diteladani atau tidak. Saya mohon maaf sebelumnya bila ada kata-kata yang terlalu vulgar. Video ini merupakan bagian dari suatu series video yang membahas tentang Muhammad dan seks. Adapun video-video tersebut terdiri dari Muhammad dan seks, part 1 pendahuluan. Muhammad dan seks, part 2 ayat untuk kenyamanan sang nabi. Muhammad dan seks, part 3 pandangan Islam, Quran, Muhammad terhadap budak perempuan. Muhammad dan seks, part 4 kehidupan seks Muhammad. Muhammad dan seks, part 5 Muhammad dan Zainab. Muhammad dan seks, part 6 Muhammad dan Maria. Muhammad dan seks, part 7 Muhammad dan Aisyah. Sebagai sekilas informasi saja tentang Muhammad dan seks. Muhammad menikah dengan 13 wanita, dan 11 diantaranya pada saat yang bersamaan. Dia menikah dengan Aisyah ketika Aisyah masih berumur 6 tahun dan membawa ke rumahnya untuk berhubungan suami istri ketika ia berumur 9 tahun. Pemikiran seorang pria berusia 53 tahun yang tidur dan mandi dengan seorang gadis muda belia yang belum mengalami menstruasi pertamanya sangat tidak menyenangkan, dan itu mencerminkan karakter menjijikan dari seksual monster daripada seorang pria suci. Para kritikus bahkan menuduh bahwa Muhammad adalah seorang pedofil. Usaha Muhammad dalam menikahi Zainab, yang merupakan bekas istri dari anak angkatnya, telah membuat orang bertanya-tanya tentang standar moral yang diajarkan oleh Muhammad maupun Allah dalam Quran. Bahkan sampai timbul pertanyaan apakah ayat-ayat tersebut benar-benar dari Allah atau hanyalah karangan Muhammad belaka. Sampai-sampai Aisyah, istri kesayangan Muhammad pun berkata, "Demi Allah, saya tidak melihat Rabbmu, Tuhanmu, kecuali sangat cepat memenuhi keinginan Anda." Bahkan Muhammad kedapatan oleh istrinya melakukan hubungan seksual budak perempuannya di kamar istrinya setelah membohongi istrinya tersebut. Karena Quran memperbolehkan hubungan seksual dengan budak perempuan. Memang terdapat kontroversi dalam dunia Islam tentang apakah Muhammad akhirnya menikahi budak perempuannya itu atau tidak. Muhammad pun melarang janda-jandanya untuk menikah kembali, dan bahkan ini pun didukung dengan perintah dari Allah yang kekal. Surat 33 ayat 53. Dan untuk menambah kesulitan janda-janda tersebut, semua warisan Muhammad diwariskan kepada penerusnya, Abu Bakar. Singkatnya, teks-teks suci Islam menggambarkan Muhammad bukan sebagai pria yang sempurna, tetapi sebagai seorang hedonis seksual. Bukan saja dia menjadi gemuk karena menuruti makanan, tetapi pengejarannya akan seks tidak kalah rakusnya. Di atas semua itu, ia menggunakan wahyu pribadi dari Allah untuk membenarkan pesta pora itu kepada masa yang mudah tertipu, yang hingga hari ini terus dihormati dan dihafal seolah-olah mereka adalah ucapan paling suci.